Anda pemilik usaha yang uang perusahaan dan pribadinya masih tercampur? Bingung cara memisahkannya secara mudah? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustaf M. dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Bagi Anda para pebisnis yang baru memulai usaha, mungkin memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan cukup sulit dilakukan. Meskipun usaha milik Anda termasuk dalam skala kecil, bukanlah jadi alasan untuk tidak mengatur keuangan tersebut. Yang perlu dipahami adalah, bila antara uang pribadi Anda dengan uang usaha masih tercampur, bagaimana caranya Anda tahu bahwa usaha Anda ini menguntungkan atau malah jalan di tempat? Sebagai contoh, Harry adalah seorang pengusaha fotokopi. Usahanya ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Tetapi setiap bulannya ia seperti tidak merasakan keuntungan dari usahanya tersebut. Meski sudah memotong beberapa biaya operasional, namun tetap saja, di akhir bulan, Harry seolah tidak mendapatkan profit. Ternyata, ini terjadi karena Harry mencampurkan antara uang perusahaan dan uang pribadinya. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dan yang paling penting tentunya soal keuangan ini. Namun, masih banyak pengusaha yang tidak begitu memahami bagaimana cara mengelola keuangan usaha mereka. Berikut ini adalah cara mengelola keuangan usaha kecil Anda. Cara mengelola keuangan usaha kecil Anda yang pertama ialah pisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Kesalahan para pengusaha dari UKM atau usaha kecil dan menengah yang biasa terjadi dalam mengelola keuangan pada umumnya yaitu dengan menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Mungkin hal tersebut terjadi akibat mereka berpikir bahwa usahanya masih kecil, sehingga tidak akan terjadi masalah apabila menggabungkan uang perusahaan dengan uang pribadi. Namun yang akan terjadi adalah Anda akan sulit dalam membedakan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran perusahaan. Alhasil, kebutuhan pribadi Anda akan sedikit demi sedikit menggerogoti dana atau saldo uang perusahaan Anda. Agar tidak terjadi hal tersebut, solusinya adalah pisahkan uang Anda secara fisik. Jika diperlukan, siapkanlah kotak maupun amplop atau dompet untuk menyimpan uang yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika Anda menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang perusahaan Anda. Bukalah rekening khusus untuk Anda gunakan sebagai tempat penyimpanan uang bisnis Anda. Dan yang paling penting adalah selalu bersikap disiplin dalam menerapkan cara memisahkan uang ini. Cara mengelola keuangan usaha kecil Anda yang berikutnya adalah buat catatan arus kas. Setiap bisnis bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan hanya berdasarkan ingatan, melainkan dengan menggunakan catatan yang lengkap mengenai bisnis tersebut, terutama keuangan. Minimalnya, Anda harus memiliki buku kas yang dapat Anda gunakan untuk mencatat seluruh proses keluar masuknya uang usaha Anda. Kemudian, Anda bisa cocokkan setiap hari saldo yang ada dengan catatan Anda. Hal ini bertujuan untuk mengontrol lalu lintas uang dan memastikan agar tidak ada uang yang terselip. Untuk proses pencatatan ini, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel. Ada banyak contoh-contoh pencatatan arus kas yang bisa Anda tiru di Google. Namun, jika Anda bingung, Anda bisa membuat catatan arus kas Anda sendiri. Minimalnya Anda mencatat uang masuk dan uang keluar. Berikut ini saya berikan contoh pembukuan sederhana. Dari contoh tersebut, kita bisa menilai apakah bisnis yang dijalankan ini untung, jalan di tempat, atau malah merugi. Jika Anda kesulitan untuk membuat catatan arus kas secara manual, Anda bisa coba gunakan software-software akuntansi gratis seperti SQL Ledger, GNU Cash, dan TurboCash. Cara mengelola keuangan usaha kecil Anda yang berikutnya ialah buat rencana penggunaan uang. Anda tetap harus merencanakan penggunaan uang Anda sebaik mungkin, bahkan saat Anda memiliki modal lebih banyak dari yang Anda kira.
Jangan hambur-hamburkan uang meski saldo kas Anda dalam posisi berlebih. Tanpa perencanaan yang matang, segera saja Anda akan menemukan diri Anda dalam keadaan kekurangan dana. Sesuaikan rencana pengeluaran dengan target-target penjualan dan penerimaan kas. Tunda rencana-rencana belanja modal jika tidak memberikan manfaat dalam meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya-biaya. Rencana ini sebaiknya dibuat sebelum bulan baru. Misalnya, Anda merencanakan pengeluaran atau belanja modal untuk bulan Maret di bulan Februari. Sehingga pada saat bulan Maret, Anda hanya tinggal menjalankan dan melakukan penyesuaian saja. Hindari penggunaan keuangan untuk hal yang tidak penting atau bahkan belum direncanakan. Selain itu, Anda juga harus melakukan evaluasi setiap akhir bulan agar bulan berikutnya Anda dapat membuat rencana yang lebih baik. Cara mengelola keuangan usaha kecil Anda yang berikutnya ialah lakukan kontrol arus kas secara berkala. Satu lagi cara mengatur keuangan usaha yang harus Anda lakukan ialah kontrol arus kas usaha Anda secara berkala. Jika arus kas usaha Anda lancar, maka berbagai kewajiban yang harus Anda bayar juga akan berjalan dengan lancar. Usahakan juga untuk membayar tagihan-tagihan tepat pada waktunya. Arus kas usaha yang lancar juga akan berpengaruh positif bagi perkembangan usaha Anda. Dengan begitu, aktivitas bisnis tidak akan menghadapi kendala dan kas usaha bisa tumbuh lebih baik dan terus berjalan dengan lancar. Jangan sampai masalah keuangan mengalami kebocoran. Tentu hal tersebut akan sangat mengganggu aktivitas operasional bisnis Anda. Cara mengelola keuangan usaha kecil Anda yang berikutnya ialah tegaslah pada diri Anda sendiri. Belajar disiplin dalam mengelola keuangan memang bukan perkara yang mudah. Terlebih kebutuhan setiap hari akan semakin bertambah. Godaan selalu datang menghampiri, sehingga tak jarang keluar biaya untuk sesuatu yang tak penting. Belanja atas dasar keinginan bukan kebutuhan sering tanpa disadari terjadi pada diri kita. Jangan berikan kelonggaran meskipun usaha Anda masih tergolong UMKM. Ketegasan pada diri sendiri mengenai masalah keuangan perusahaan ini akan membawa dampak positif nantinya. Bila perlu, Anda bisa menerapkan sistem gaji untuk diri Anda sendiri, meskipun Anda adalah pemilik usaha tersebut. Dengan sistem seperti itu, memungkinkan Anda untuk lebih ketat lagi dalam mengatur keuangan perusahaan. Terlebih lagi, kemungkinan Anda untuk menggunakan uang perusahaan akan semakin kecil. Menjalankan sebuah usaha, baik itu usaha kecil, menengah, atau besar, memang dituntut untuk menguasai beberapa hal sekaligus. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kemampuan Anda untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha yang Anda jalankan akan bisa Anda kembangkan ke depannya. Semakin besar usaha Anda, semakin kompleks pula cara mengelola keuangan usaha Anda. Ketika usaha Anda melibatkan kreditur dan investor, maka semakin tinggi tuntutan untuk mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Kunci keberhasilan serta suksesnya usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Anda menjual, melainkan juga mengatur atau mengelola keuangan baik pribadi, keluarga, ataupun keuangan bisnis dan usaha. Itulah cara mengelola keuangan usaha kecil yang perlu Anda ketahui. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage belajar berbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda.
Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.